perkenalkan ada Ibu Ana Nurliana. Selamat sore Ibu, selamat sore kembali. Kemudian juga ada Kak Ikan ya. Beliau adalah praktisi anak di Sulawesi Selatan. Mungkin juga kita bisa mendengarkan cerita-cerita beliau yang sejauh ini di Makassar kasus-kasus anak apa sih selain khususnya di masa pandemi ini ya. Seperti itu. Tidak hanya mungkin kasus yang ada tidak hanya terkait teknologi, masalah anak dengan teknologi saja, tapi bisa saja ada masalah-masalah lain yang akhirnya membuat anak lari justru ke teknologi itu, ke sebut saja smartphone lah, teknologi yang paling dekat dengan anak, smartphone dan laptop. Oke, sudah ada 21 orang. Selamat datang teman-teman. Oke, mohon izin para partisipan, kita hari ini izin merecord ya kegiatan pada hari ini. Oke, mungkin saya akan share screen. Sebentar, saya share screen dulu, tapi oh tidak. Sepertinya ada masalah teknik laptop saya, mohon maaf. Sebentar. Oh my goodness. Oke. Oke, baik teman-teman, sekarang ada 21 orang, kita saja. Teman-teman, prosesnya hanya diskusi saja, bisa memberikan pendapat. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada sesuatu yang mau diutarakan, silakan saja, bisa langsung di reaction, atau mungkin kita ada sesi tanya jawab dulu sama Ibu Ana terkait seperti apa permasalahan yang selama ini dihadapi semasa pandemi dengan anak. Tadi sempat udah ngobrol sih di awal. Sejauh ini bagaimana kita ngurusin anak nih selama masa pandemi, karena kan selama masa pandemi itu anak lebih banyak di rumah ya, kurang interaksi dan mungkin dia hanya bisa menonton TV, dan kebanyakan sekarang yang miris adalah pelariannya justru ke HP, karena memang kita saja sebagai orang tua ya, sudah sebagai orang dewasa sudah memahami bahwa sebegitu addicted-nya handphone itu gitu. Jadi pada kesempatan kali ini ayo kita membahas sama-sama apa yang harus kita lakukan terkait perkembangan anak di masa pandemi ini. Dan hari ini juga saya bertepatan dengan Hari Anak Nasional, jatuh pada 23 Juli 2021. Dan itu kenapa Sosiopus Indonesia hadir dengan sebagai apa ya, sebagai upaya untuk mendukung, bahwa kami sangat mendukung pengasuhan anak yang bijak di dalam rumah. Seperti itu. Teman-teman, saya akan jelaskan sedikit dulu sebelumnya. Sosiopus Indonesia itu adalah platform baru yang tidak bisa, jadi sejenis startup ya. Jadi platform baru yang menginisiasi proyek sosial di masyarakat. Saat ini Sosiopus Indonesia punya dua program besar. Yang pertama melibatkan empowerment atau pemberdayaan di masyarakat, yang kedua dengan adanya perlindungan. Di program perlindungan itu sendiri ada child protection-nya juga, dan juga ada Youth Up Development Program. Youth Up Development Program ini juga salah satu yang kami kembangkan karena tidak hanya anak, tapi anak muda juga mengalami banyak sekali masalah selama masa pandemi ini. Saya pikir kita semua punya tantangan yang besar selama pandemi ya. Nah, kemudian di bidang empowerment saat ini Sosiopus Indonesia melakukan kerjasama, ada kemitraan bersama masyarakat yang ada di beberapa desa. Saat ini programnya ada di Kabupaten Baru dan ada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
Jadi ada 2 program yang sedang berjalan di bidang pertanian. Nah, Sosiopus Indonesia sebagai jembatan bagi masyarakat untuk pemanfaatan sistem sumber supaya dengan melibatkan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Untuk saat ini mungkin itu yang saya bisa jelaskan sedikit terkait Sosiopus. Jangan lupa di follow Instagramnya. Kita juga punya LinkedIn-nya dan saat ini kami ada 13 orang yang saling bahu-membahu ya, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kami berpikir bahwa kita tidak bisa terus diam saja meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap bergerak karena life must go on gitu ya. Jadi selama masa pandemi ini kami tetap melakukan beberapa program yang tetap dijalankan untuk masyarakat agar tidak terhenti aktivitas, tidak terhenti secara total. Nah, masyarakat tetap butuh penguatan ekonomi di masa pandemi. Terus anak-anak dan anak muda justru juga membutuhkan perlindungan bagi diri mereka, apalagi anak-anak. Anak-anak ini posisinya adalah mereka tidak mampu bersuara atas diri mereka sendiri. Maka harapannya kita sebagai generasi muda dan bisa menjadi sebagai suara buat mereka berdiri atas nama mereka. Seperti itu. Karena saya mendengar beberapa berita bahwa tingkat kekerasan yang terjadi selama masa pandemi itu meningkat sangat pesat, ya karena mungkin dengan berbagai faktor ya, karena masalah finansial dan segala macam yang ada di rumah, intensitas bertemu juga dan tidak ada hiburan lain selain bersama, kemudian hal itu yang membuat kebanyakan mungkin masyarakat pada umumnya yang middle ke bawah, banyak sekali kekerasan yang terjadi yang kita dengar. Oke, baik teman-teman, saya coba share screen dulu ya. Semoga tidak ada masalah. Bismillah. Oke, Ibu Ana, sudah siap Ibu Ana? Oke, ya ini adalah jadi prosesnya pada saat ini kita diskusi aja, diskusi terbuka aja, apapun kita bisa diskusikan di sini sebenarnya. Jadi karena kita mau sama-sama belajar, sama-sama ingin mengetahui apa yang bisa kita lakukan untuk menolong anak-anak kita ini, dan sebenarnya menolong diri kita juga sih. Kalau anak-anak bahagia, kita juga ikut bahagia sebenarnya. Jadi ya kita ingin merayakan Hari Anak Nasional, dan sebelumnya lagi saya ucapkan selamat Hari Anak Nasional. Oke. Saya sedikit error ya, laptopnya tidak tahu kenapa. Oke, saya hanya sedikit beberapa pertanyaan saja sih. Jadi selama ini Ibu Ana mungkin apakah selama ini anak mengalami masalah selama menggunakan teknologi saat di rumah? Mungkin bisa sharing sih masalah-masalah yang dihadapinya terkait adaptasinya dengan orang lain, karena saya melihat bahwa kondisi angkatan corona ya, sebut saja angkatan corona ini benar-benar kayak semacam ya itu tadi, introvert tiba-tiba harus introvert, jadi tidak terbiasa bertemu dengan orang banyak, tidak terbiasa ngobrol dengan orang lain, jadinya kayak hal-hal seperti itu terjadi dengan anak-anak kita, dan kita harus yang semakin kuat memberikan mereka penguatan bahwa it's fine gitu, semuanya baik-baik saja. Mungkin bisa sharing sih, apakah selama ini ada masalah selama menggunakan teknologi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar sore ini. Oke, kita langsung saja ya, tadi sudah sempat sharing sedikit dengan Ibu Ima. Jadi membahas mengenai kaitannya penggunaan teknologi anak-anak dan di masa pandemi. Jadi saya ingat kalau dulu itu sebelum pandemi ya, jauh sebelum pandemi, orang tua, apalagi saya ibu 2 anak. Anak saya paling tua umurnya 10 tahun, laki-laki, yang anak kedua saya umurnya 7 tahun perempuan.
mereka ini masa aktif-aktifnya. Kalau dulu sebelum wabah pandemi datang ke Indonesia nih, ke dunia, dulu keinginan saya waktu masih sebelum punya anak dan sampai punya anak, keinginan saya itu untuk sebisa mungkin tidak terlalu cepat mendekatkan anak dengan teknologi. Sebenarnya ke gadget ya, gadget HP, mobile awalnya. Jadi karena banyak hal-hal yang negatif di dalamnya. Ada konten-konten yang tidak bisa kita batasi penggunaannya, apalagi untuk orang tua yang bekerja. Seperti saya, keduanya bekerja, jadi agak sulit memang ininya. Nah, lalu kita dipertemukan dengan wabah pandemi nih, angkatan ini sejak tahun lalu, tahun ini. Jadi mau tidak mau untuk tetap survive dengan pendidikan, dengan kehidupan, semuanya kita harus bersahabat dengan teknologi. Nah, ini sangat mix, complicated nih buat orang tua muda, buat saya nih. Jadi tiba-tiba yang tadinya anak dibatasi penggunaan HP-nya, taruhlah hanya pada saat pulang kerja sejam 2 jam atau di weekend saja, akhirnya harus, tadinya yang hanya numpang pakai HP orang tua, akhirnya kalau saya akhirnya anaknya harus dibeliin HP dengan ya batasan yang paling rendah lah, dengan resolusi yang paling biasa aja, yang penting bisa foto tugas selalu kirim ke orang tua, dan pokoknya yang sebatas mungkin dengan pertimbangan supaya tidak bisa serve ke global lebih ini. Nah, jadi anak-anak saya happen to have HP nih ceritanya. Jadi sempat dilema juga awalnya. Waduh, saya nggak bisa kontrol nih, tidak bisa monitor. Di rumah juga adanya hanya kakek dan neneknya yang mereka sendiri paling kalau untuk penggunaan HP dan internet paling WhatsApp atau video call, tidak seperti anak-anak yang pasti mereka gampang belajar. Nah, untungnya ya, karena namanya juga smartphone ya, Android atau iPhone, jadi sudah ada beberapa batasan yang memang diciptakan untuk membantu kita membatasi anak-anak dalam penggunaan HP. Nah, kalau seperti misalnya di YouTube kan, karena materi-materi di sekolah kadang pun guru-guru hanya kasih link yang sharing ya, berarti link materi punya guru lain atau penyedia materi dari guru lain, dan itu harus di-link. Nah, otomatis itu bukan berupa video, tapi hanya berupa link yang bisa anak-anak akses kemana lagi nih, referensi-referensi lainnya. Nah, itu di YouTube berarti saya itu kasih settingan anak 13 tahun. Itu untuk YouTube ya. Di filter. Jadi memang untuk konten adult itu sudah tidak ada. Dan lalu juga untuk Android ada juga teknologi Family Link. Nah, ini di Family Link itu, jadi setiap anak saya mau mendownload sesuatu, saya harus permit. Jadi masuk di email saya untuk saya harus allow atau tidak. Nah itu bermanfaat juga di situ, karena anak umur 7 tahun saya kan juga akhirnya harus pegang HP kan, karena dua-duanya SD, dua-duanya punya materi di tiap hari, di weekday. Jadi mereka harus masing-masing punya gadget karena mereka belajarnya di pagi hari saat yang bersamaan. Jadi otomatis satunya juga punya, ini 7 tahun itu, aduh, anak perempuan 7 tahun ya sudah. Ternyata saya ngecek-ngecek, mungkin itu ya karena smartphone mereka juga ngerti bahwa kita butuh ini sebagai orang tua. Jadi saya menggunakan fitur Family Link. Di Family Link itu jadi anak saya tidak bisa mendownload aplikasi atau game sebelum saya Oke. Jadi menurutku itu sangat membantu. Nah, masalah lainnya itu saja sih. Kita cuma punya kekhawatiran jangan sampai anak-anak kita ini memegang HP dan masuk ke browse konten-konten yang mungkin kekerasan atau masalah seksual atau konten-konten yang tidak cukup untuk umur mereka. Jadi lalu paling di jam-jam pulang kantor sebisa mungkin saya sesekali monitor setiap hari sih kalau WhatsApp-nya ya. Jadi ngecek ini ngobrol sama siapa. Jadi no privacy untuk anak kecil nggak apa-apa harusnya ya. Jadi harus ngecek-ngecek ini ngobrol sama siapa, adakah temennya atau apa. Itu saja sih so far. Paling di penggunaan game kalau anak cowok karena mereka tahu game online. Jadi itu yang lumayan ini. Kita
ini peperangan buat kita karena kalau di rumah, kalau di kantor saya nggak bisa membatasi di rumah. Jadi ya oke, setiap saat monitor, setiap saat menghubungi entah via grup atau telepon atau video call. Ini benar-benar sangat menyita waktu, sungguh menyita waktu apalagi kalau kita ini. Cuman ya mau tidak mau daripada kita kalah dengan teknologi ya, jadi kita tetap harus setiap saat supervising, memonitor mereka ngapain aja. Lalu jam kalau sudah di rumah di jam 6 nih, di jam 6 sudah nggak boleh sama sekali. Jadi tugas-tugas atau apapun itu sudah langsung ke orang tua. Seperti itu. Kalau resikonya selama ini tidak hanya di anak, tapi mungkin juga bisa dibahas yang lebih umum sih. Resiko-resiko selama penggunaan HP di rumah itu ada nggak sih? Karena kan mungkin tidak semua orang tua tuh mampu menghandle anaknya. Nah, betul. Ini yang saya beberapa kali saksikan juga. Jadi kayak mereka justru kalah dengan apa sih? Biasa kan anaknya sekarang jadi tantrum, jadi apa ya? Betul, jadi, betul. Seperti itu. Iya, ini tuh apa ya? Ini lebih ke bagaimana kita sebagai orang tua memanage atau sebisa mungkin bagaimana menghandle biar anaknya tetap bisa waras dengan penggunaan teknologi yang berlebihan ini. Jadi ini seperti kalau pendidikan ya. Jadi yang ini contoh di dunia pendidikan, di sehari-hari yang paling ini selama pandemi kan anak itu ujian via online kan. Betul. Nah lalu untuk anak-anak SD mereka masih via orang tua untuk usia-usia tertentu. Nah itu nih, nah ini seperti yang banyak efek-efek kekerasan orang tua terhadap anak karena mereka cenderung memaksakan anak untuk bisa keep up dengan teknologi, berprestasi melalui teknologi. Padahal sebenarnya menurutku bukan di situ intinya. Jadi selama pandemi ini anak-anak udah berapa kali melalui ujian ya, itu momen paling seru menurutku. Itu juga jadi pantauan yang paling ini selama pandemi karena sepertinya yang ada malah anak-anak kita lepaskan saja untuk pegang HP, cari jawaban ujian lewat Google. Nah bagusnya nih kita selalu, karena kalau kita ada urusan copyright ya, kalau menulis atau apa, lalu ada beberapa ini yang ada, lalu dosen tolak atau apa kalau kita belajar. Nah yang ada, akhirnya gimana caranya itu, kita orang tua lebih smart harusnya. Jadi akhirnya bilang gini, kakak, kalau ujian itu, lalu nyontek di Google, jawabannya, ibu guru tahu. Itu bahasanya bukan bahasa anak kecil. Jadi kadang saya pikir, oke, boleh lihat, tapi jadi referensi, tapi dibahasakan lagi pakai bahasa kakak. Kira-kira gurunya percaya enggak kalau ini anak umur 6 tahun atau 10 tahun yang menulis jawaban padat Google ini ya. Iya. Jadi itu bagian yang sungguh kalau kita tidak pintar-pintar itu sangat merugikan. Teknologi yang merugikan karena jadinya anaknya kita lebih tidak diajarkan untuk berpikir secara logis. Itu masalah atau terhadap orang tua yang memaksakan anaknya untuk tetap berprestasi, mana dalam kondisi ini ya tidak mungkin ya anaknya dalam kondisi pembelajaran online, ya otomatis guru pendidik itu kehilangan satu penilaian secara langsung terhadap anak-anak. Ya kalau ini menurutku sih belajar secara daring itu ya oke, at least anaknya diajar untuk disiplin aja mengerjakan tugas. Kita akan tidak yakin lagi dengan ininya ya. Semoga belajar, semoga apa yang mereka benar-benar masuk. Kalau tidak ya, aduh, banyak masalah lah. Kalau menurut saya sih urusan teknologi besar sekali ya. Kalau saya bukan di urusan bahwa teknologi itu buruk karena ini, jadi ini harus kerjasama antara orang tua atau siapapun yang mendampingi anak, lalu anak dan bagaimana kita bisa keep up dengan masalah-masalahnya. Kalau di masalah-masalah di teknis seperti misalnya urusan radiasi atau mungkin anak jangan sampai membahayakan diri dengan tetap main HP saat lowbat, itu urusan-urusan yang orang tua mengajarkan anaknya untuk tidak begini karena kalau begini bisa begitu. Hal-hal itu
emang dibangun dari rumah lumayan kompleks. Kasihan Betul. orang tua yang tidak menyadari bahwa sebaiknya kita melakukan such things untuk menghindari hal-hal buruk. Jadi untuk saya selama pandemi ini penggunaan teknologi itu masih lebih banyak positifnya dibanding mudaratnya. Selama kita bisa mengimbangi, karena jujur buat saya dapati anak-anak saya itu lebih memperoleh hal-hal positif. Jadi saya ada anak perempuan yang berumur 7 tahun. Nah, anak perempuan dan bungsu itu agak manja. Pengalaman dari anak pertama sepertinya kalau orang tua jadi guru, seorang sosok guru di rumah itu susah ya. Jadi pendekatannya beda. Jadi karena belajar dari pengalaman anak pertama, saya akhirnya saya ada keinginan untuk anak saya bisa belajar bahasa asing, let's say. Nah, lalu di anak pertama ini, waktu masih kecil bolehlah diatur. Anaknya bisa dasar-dasar. Lalu begitu gede, susah diajar. Apalagi lingkungan tidak mendukung ya, Betul, karena sepakat orang tua sekali. di rumah tidak menggunakan bahasa asing. Sekolah, anak saya juga sekolahnya di sekolah negeri yang kurikulumnya belum ada bahasa Inggris diwajibkan. Jadi memang oke, saya pikir pada saat anak saya mau belajar berbahasa asing, biarlah dia belajar pada saat itu saja. Seperti pengalaman kayak kita nih, zaman dulu SD belum ada pelajaran bahasa Inggris. Akhirnya anak-anak SD yang umur 7 tahun ini, yang sudah pegang HP sendiri sejak 6 tahun, yang saya pakein filter family link itu. Nah, dia rajin membuka satu channel YouTube yang judulnya Peppa Pig. Dia karakter Pig, memang karakter Pig yang otomatis untuk beberapa orang tua mungkin, aduh jangan, tidak boleh nih, bukan ini haram nih kalau kita, cuman kok pikir oke, dari segi positifnya anak saya tiba-tiba wah, dia belajar bahasa Inggris dengan baik. Bukan melalui saya, tapi melalui YouTube. Tiba-tiba anaknya ini praktek berbahasa Inggris ke kakaknya once. Dengan bahasa Inggris yang sangat tertata rapi, grammar yang menurutku untuk umur begini saya belum mengajari anak saya seperti ini. Nah, akhirnya itu di jembatan saya untuk membantu dia. Saya akhirnya mancing nih. Tadinya yang saya susah masuknya gimana supaya bisa ngajarin anak saya bahasa Inggris. Akhirnya karena dia belajar dari konten YouTube itu yang dia pakai untuk daily life, orang-orang berpakai bahasa Inggris yang gramatikalnya bagus, sopan, tanpa kata-kata yang kasar, untuk orang-orang, untuk anak-anak, bahkan untuk orang tua. Nah, itu saya tangkapnya positif nih, bagus nih. Akhirnya jadi saya masuk untuk memanfaatkan kondisi itu. Akhirnya anak saya rajin belajar bahasa Inggris sekarang tanpa saya memaksa, tapi karena jadi ada positifnya, bagus juga ya. Benar, kalau saya masih alhamdulillah so far saya merasa masih dapat banyak positif, karena kehilangan mereka masa-masa berinteraksi dengan orang luar, belajar karakter dengan orang luar. Tapi at least di masa pandemi ini, karena kita tidak bisa ngapa-ngapain selain harus belajar daring, ya sudah adalah kita harusnya bisa saja menangkap hal-hal positif, asalkan kita mau berkorban. Bagusnya gimana. Kayak gitu. Betul. Ini mungkin ada dari Syamsu Bahri, tadi dia react. Ada yang mau disampaikan. Iya, ada mungkin yang mau disampaikan Pak Syamsu Bahri, silakan saja. Prosesnya diskusi aja ya, jadi siapa aja boleh sambil diskusi terkait ini. Oh enggak ya? Oke, baik. Saya juga belum saya sapa nih, ada Kak Iksan ya. Kak Iksan ini sebagai praktisi anak juga di Makassar. Selamat sore Kak Iksan. Ya, selamat sore. Iya, ini prosesnya diskusi aja ya Kak. Jadi karena Kak Iksan ini Peksos tuh mungkin Ibu Ana, kalau Peksos kan pekerja sosial ya, jadi ada memang pekerja sosial dengan berbagai setting, salah satunya tuh anak gitu. Mungkin karena Ibu Ana juga dulu sempat di Australia ya. Iya betul. Jadi
Kalau kalau social worker atau PEXOS di Australia mungkin sudah lebih di depan gitu. Jadi selalu sudah biasa terdengar namanya. Jadi udah tidak asing, profesi itu sudah tidak asing di kalangan masyarakat. Tapi mungkin selama ini di Indonesia itu karena kita masih berjalan menuju itu ya. Dan kita sudah ada undang-undangnya juga. Jadi saya kira PEXOS di masa depan akan jadi profesi yang menjanjikan sih kalau saya melihat menganalisis situasi itu. Iya. Kalau Kak Iksan mungkin ada pendapat nggak terkait kondisi anak-anak selama pandemi? Maksud kalau mungkin saya pikir karena Kakak nih selama mengerjakan kasus ya karena supervisor PEXOS. Selama ini apa sih masalah-masalah anak selain teknologi mungkin bisa juga karena teknologi mungkin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebelumnya itu saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2021. Jadi kita ini masih berlangsung kegiatan Hari Anak Nasional di Kemensos itu sampai minggu ya, di lusa, dan final puncaknya itu tanggal 29. Jadi teman-teman bisa bergabung di acara puncak Hari Anak Nasional di Kementerian Sosial. Itu dalam bentuk webinarnya. Jadi terkait dengan pekerja sosial atau social work, kebetulan di Sulawesi Selatan ini ada sebanyak 38 orang pekerja sosial di 24 kabupaten kota. Jadi selama pandemi ini banyak kendala-kendala, teman-teman dia sharing ke saya selaku supervisor pekerja sosial di Sulsel terkait masalah protokol kesehatan, karena kita harus berinteraksi dengan anak, walaupun PEXOS itu kita diterapkan sih WFH untuk kerja di rumah, tapi pekerja sosial di saat penanganan kasus itu harus kita melakukan home visit. Karena kenapa? Tidak semua orang tua klien yang memiliki handphone. Boleh sih kita home visit via call atau video call, boleh, tapi kan kita sangat mengerti kondisi yang ada di lapangan. Jadi sebisa mungkin melakukan pendampingan, proses pendampingan di lapangan untuk teman-teman para pekerja sosial dengan harapan sesuai dengan protokol kesehatan. Paling tidak kita harus memakai masker dan kita harus juga mempersiapkan masker, karena kenapa? Di tengah masyarakat atau klien sendiri yang didatangi di rumah atau home visit itu kadang mengabaikan protokol kesehatan, sehingga disinilah artinya kreativitas, kemudian ide-ide yang cemerlangnya pekerja sosial yang kita harus persiapkan di pendampingan kasus yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya. Kalau kendala-kendala sih, kendalanya itu banyak yang kita rasakan di lapangan. Karena kenapa? Misal ada yang di Sinjai itu orang tuanya meninggal karena pandemi, jadi sehingga anaknya ini tidak terurus, sehingga kita melakukan mediasi untuk pengasuhan sementaranya. Pengasuhan sementaranya untuk anak ini tidak trauma, ya. Jadi di sini peranan pekerja sosial sangat dibutuhkan. Jadi ada beberapa kasus yang ada di Sulsel, beberapa kabupaten itu yang termasuk korban dari pandemi, orang tuanya juga, sehingga teman-teman harus aktif. Sampai-sampai ada beberapa teman di kabupaten kota yang pernah positif COVID, tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini sudah negatif hasilnya. Jadi inilah risiko dan dilema selaku pekerja sosial. Karena kenapa? Mau kita mendampingi di saat di tengah-tengah pandemi, itu harus tetap kita dampingi. Mau zona merah, zona orange, apa dan sebagainya, yang namanya pekerja sosial bukan kebal, tapi berniat semoga kebal dari pandemi atau COVID-19 ini. Apalagi kita sudah dituntut dengan undang-undang, ada beberapa undang-undang yang kita sudah diikat, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial, kemudian diikat lagi di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, sehingga
kode etik selama pandemi itu saya sangat rasakan itu sangat berhati-hati. Beda sebelum pandemi. Pada saat pandemi ini, kode etik para pekerja sosial sangat kita berhati-hati, berinteraksi, kemudian memposting dokumentasi, apalagi kita mendampingi klien yang sementara pandemi itu enggak, kita sangat dilarang untuk men-share kegiatan-kegiatan atau men-share dokumentasi adik-adik semua yang terkena pandemi, sehingga teman-teman ini sebisa mungkin melakukan pendampingan yang ada di lapangan, sehingga proses-proses pendampingan yang kita lakukan ini saya rasa teman-teman memiliki kendala, tapi kita kerucutkan di sistem manajemen kasusnya, sehingga setiap ada kendala-kendala yang ada di lapangan atau yang ada di kabupaten kota itu tidak semua pekerja sosial yang menyelesaikan. Karena kenapa? Kita harus dituntut untuk menciptakan networking-nya, garis koordinasinya, kolaborasinya, sehingga layanan integratif itu bisa terpenuhi semua. Karena kenapa? Rata-rata klien yang kita butuhkan itu adalah seorang psikolog. Kita harus bermitra dengan psikolog, kita harus bermitra dengan kesehatan, kita harus bermitra dengan catatan sipil terkait masalah akte kelahiran, hak sipilnya, terkait masalah pendidikannya. Apalagi di Sulawesi Selatan ini selama pandemi, terus terang grafik presentasi untuk kasus-kasus yang teman-teman tangani dari 24 kabupaten itu melonjak, termasuk kasus-kasus kekerasan seksual, di mana pelaku ini adalah diantaranya ada juga yang pelaku dari bapak kandungnya sendiri, pelaku bapak tirinya. Nah, ini yang sangat riskan untuk di kalangan masyarakat di tengah pandemi. Karena kenapa? Tidak ada batasan. Faktor keamanan yang ada di rumah mungkin bisa jadi seorang ibu mengatakan ini sudah aman, padahal setelah terjadi barulah mereka sadar ternyata orang tua kandungnya sendiri atau bapak tirinya sendiri itu tetap kita harus mewaspadai. Sehingga saya dengan teman-teman para pekerja sosial di Sulawesi Selatan menekankan untuk tahap sosialisasinya, tahap edukasinya. Kalau bisa kita membentuk suatu case communities walaupun via webinar. Case community ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat apa sih peranan orang tua, apa sih peranan para masyarakat secara community terkait masalah perlindungan anak, sehingga semua pekerjaan terkait masalah perlindungan anak tidak dikerucutkan ke kami selaku pekerja sosial, tetapi semua lini, semua OPD atau instansi yang terkait kita libatkan secara layanan integratif. Makanya teman-teman para pekerja sosial di tengah-tengah pandemi ini yang sudah kurang lebih 2 tahun COVID, ini kerja kerasnya teman-teman sangat luar biasa. Di saat saya melihat kegiatan-kegiatannya, kemudian di saat sharing menanyakan terkait masalah kendala-kendala, itu sangat luar biasa. Dengan harapan para pekerja sosial di tengah pandemi ini kita bisa tetap menjaga imun, kesehatan, stamina, supaya semoga kita semua kebal dari pandemi ini. Jadi mungkin dari saya pengalaman-pengalaman gitu, Pak. Karena terus terang tadi, jadi saya full webinar ini dari Kementerian Sosial karena saya nggak bisa juga lewati, jadi terpaksa, masih terpaksa, tapi memang sih kecintaan kita masalah sosial work, apalagi ibu ini sangat luar biasa dari alumni Australia, dan terus terang Bu, saya sering-sering sharing sama teman-teman alumni Australia dari University Melbourne. Dan alhamdulillah kita ada kerjasama dengan NGO-nya mereka, dan inilah saya berpikir gini, di tengah pandemi ini jangan kita tidak action di lapangan, kita tidak bekerja persoalan tanda kutip ya, persoalan masalah anggaran, tetapi berikanlah kualitas, berikanlah kinerja. Pada dasarnya kita bekerja dari pekerja sosial bukan mencari poin, tapi poin dulu nomor 1, baru koin, sehingga anggaran-anggaran yang sangat terbatas di kabupaten kota, termasuk di dinas sosial kabupaten kota ini dialihkan semua, sehingga kalau kita fokus di anggaran, otomatis proses pendampingannya para pekerja sosial akan stagnan, akan duduk manis saja di kantor atau di rumah WFA atau FO itu. Sehingga saya selaku pekerja sosial sekaligus artinya diberikan kepercayaan dari pusat sebagai supervisor, mencoba mengembangkan link, mencoba membangun jejaring
networkingnya saya di teman-teman dari alumni Australia. Sehingga alhamdulillah, walaupun sih sebenarnya belum berjalan, tapi paling tidak sudah ada sinyal karena di Australia kan kalau tidak salah sudah 5 kali lockdown. Sehingga program bantuan yang mau masuk ke Indonesia, khususnya kami mengcover di wilayah Sulawesi itu sudah di ACC, tapi untuk persiapan FGD belum terlaksana. Ini inisiatif, ini kreativitas saya rasa dari teman-teman pekerja sosial, maksud saya memberanikan ini loh produk saya dari Indonesia. Apa sih produknya? Ibaratnya kita menjual barang, inilah produk. Ini program-program saya. Saya sudah berusaha ke masyarakat untuk membangun bentuk pengaduan masyarakat sehingga semua kasus-kasus anak tidak selamanya diselesaikan di kepolisian, tetapi kita harus menyelesaikan di tempat atau di desa atau di kecamatan dengan sistem restoratif justice-nya. Jadi efek jerah atau retributive justice ini yang kita harus putuskan di mindset masyarakat. Sehingga inilah bentuk kerja kerasnya para pekerja sosial khususnya di Sulawesi Selatan, walaupun personil saya sangat terbatas. Saya sangat terbatas, cuma 38 orang dari 24 kabupaten. Iya, izin itu mau tanya itu di bawah provinsi ya Pak itu Peksos ini? Di bawah naungan Dinsos Provinsi. Di bawah naungannya Kementerian Sosial, Bu. Cuma penempatannya di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jadi SK-nya kami itu dari Kementerian Sosial. Jadi vertikal. Baik. Itu. Jadi tapi sudah ada semua, Bu, 24 kabupaten. Sudah ada semua 24 kabupaten ya, sehingga tapi masih sedikit. Ya. Kenapa, Bu? Kalau 38, jumlah pekerja sosialnya masih sedikit. Iya, Bu, betul. Ya kan, Pak? Yes, karena betul. Untuk kebutuhan 24 kabupaten kota, khususnya Makassar saja butuh lebih dari 2 harusnya. Terbagi banyak kecamatan, belum lagi di daerah-daerah. Oh, oke. Jadi selebihnya jadi ini dibagi per kabupaten kota gitu, Pak ya? Ya, itu pun dibaginya kami juga sudah sampaikan ke pihak Direktorat Anak untuk membagi sesuai jumlah kecamatan. Karena ini kan kita skop kabupaten. Jadi paling tidak minimal satu kabupaten itu dua orang minimal. Ini pun ada yang masih 1. Jadi teman-teman ini tadi luar biasa. 38 sedikit sekali. Betul. Sedikit sekali. Jadi kerjaannya banyak banget berarti ya? Betul. Iya, jadi bukan cuma anak berhadapan dengan hukum, tapi kita menangani anak jalanan. Yang jelasnya konteks anak balita terlantar, anak disabilitas atau difabel. Nah, itu semua yang kita itu menjangkau ini Pak, kalau urusan stunting masuk nggak Pak? Pak Iksan? Masuk. Ya. Karena setauku sekarang kita lagi masalah stunting anak itu lagi gencar-gencarnya di ini ya. Betul. Benar. Jadi kita itu soalnya itu harus sedini mungkin kalau urusan stunting. Jadi. Makanya memang Bu di sini kami memberikan motivasi kepada teman-teman di kabupaten karena kenapa persoalan stunting dan contoh kecil saja masalah yang difabel itu mindset masyarakat kan itu adalah aib saya. Nah, benar. Ini gunanya kita melakukan sosialisasi, memberikan edukasi, kemudian memberikan motivasi terhadap anak-anak yang tanda kutip ya. Nah, itu. Jadi kami sudah bekerjasama dengan teman-teman yang melakukan proyek kegiatan itu. Kemudian kita libatkan para pekerja sosial, kemudian di saat kita melakukan home visit, melakukan asesmen, di hasil asesmen inilah kita melakukan rencana intervensi. Ini rencana intervensinya mau seru kemana, khusus untuk stuntingnya bagaimana. Ini ada pertanyaan sih. Oke.